Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perjalanan pulang dari rumah sakit terasa seperti mimpi yang menjadi nyata bagi Maharani. Udara sore yang hangat menyusup melalui jendela mobil yang sedikit terbuka, membawa aroma bunga dan aspal basah sisa hujan siang tadi. Di dalam pelukannya, terbungkus selimut bayi berwarna biru langit yang lembut, tertidur seorang malaikat kecil. Putra pertamanya. Maharani tidak bisa berhenti menatap wajah damai itu, hidung mungilnya, bibirnya yang sesekali bergerak seolah sedang menyusu dalam mimpi. Ia menamainya Arjuna, berharap kelak putranya akan tumbuh menjadi ksatria yang kuat dan berhati mulia. Setiap tarikan napas kecil sang bayi adalah musik terindah yang pernah didengarnya. Kebahagiaan ini begitu meluap, begitu sempurna, hingga rasanya bisa menyentuh langit. Ia melirik ke arah suaminya, Farhan, yang sedang fokus menyetir. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Semua pengorbanan, rasa sakit saat melahirkan, dan penantian panjang selama 9 bulan, semuanya terbayar lunas hari ini. Mereka akan memulai babak baru sebagai keluarga kecil yang utuh dan bahagia di rumah yang mereka bangun bersama. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil. Farhan tidak seceria yang Maharani harapkan. Sejak menjemputnya di rumah sakit, suaminya itu lebih banyak diam. Jawabannya singkat, senyumnya terasa dipaksakan. Maharani mencoba menepis perasaan tidak enak itu. Mungkin Farhan hanya lelah. Mengurus semua administrasi rumah sakit dan mempersiapkan kepulangan mereka pasti menguras tenaganya. Pria itu pasti juga gugup. Sama sepertinya, menyambut peran baru sebagai seorang ayah. Kamu tidak apa-apa, Mas? Kelihatan capek sekali, tegur Maharani lembut, mencoba memecah keheningan. Farhan hanya mengangguk sekilas, matanya tetap lurus menatap jalanan di depan. Tidak apa-apa. Hanya banyak pikiran soal pekerjaan, jawabnya datar. Hati Maharani sedikit mencelos, tapi ia lagi-lagi memaksa dirinya untuk mengerti. Pekerjaan Farhan sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan besar memang sangat menuntut. Mobil akhirnya memasuki halaman rumah mereka yang asri. Sebuah rumah yang Maharani beli dengan sisa warisan orang tuanya, namun diatasnamakan Farhan sebagai tanda baktinya sebagai seorang istri. Ia ingin suaminya merasa menjadi kepala keluarga seutuhnya. Farhan membukakan pintu untuknya, namun tidak membantunya membawa tas perlengkapan bayi atau bahkan menatap Arjuna yang masih tertidur lelap. Ia berjalan lebih dulu membuka pintu utama, meninggalkan Maharani yang sedikit tertatih karena jahitan pasca melahirkan masih terasa nyeri. Perasaan ganjil itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Di mana sambutan hangat yang ia bayangkan? Di mana pelukan erat dan bisikan cinta yang ia dambakan? Rumah itu terasa dingin dan asing. Maharani melangkah masuk, membaringkan Arjuna dengan hati-hati di boks bayi yang sudah mereka siapkan di sudut ruang keluarga. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Aku siapkan air hangat untukmu, Mas. Biar segar, katanya, masih berusaha menjadi istri yang baik. Farhan tidak menjawab, hanya melepas sepatunya dan duduk di sofa, menyalakan televisi dengan volume yang cukup keras. Maharani mengurungkan niatnya, memutuskan untuk membersihkan diri lebih dulu di kamar. Tubuhnya terasa lengket dan lelah. Ia perlu beberapa menit untuk sendiri, mengumpulkan kembali energi dan pikiran positifnya. Saat ia berada di kamar mandi, samar-samar ia mendengar suara bel pintu berbunyi, diikuti suara Farhan yang terdengar lebih bersemangat dari sepanjang hari ini. Siapa yang bertamu sore-sore begini? Setelah selesai berganti pakaian dengan daster yang nyaman, Maharani keluar dari kamar. Langkahnya terhenti di ambang pintu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di ruang keluarga, di sofa yang seharusnya menjadi saksi kehangatan keluarga baru mereka, Farhan sedang duduk berdampingan dengan seorang wanita. Wanita itu adalah Rania, rekan kerja Farhan yang selama ini Maharani kenal baik dan anggap sebagai teman. Rania mengenakan gaun merah yang begitu mencolok, riasannya tebal, dan ia menatap sekeliling rumah dengan tatapan seorang pemilik. Tangan Farhan melingkar posesif di pinggang Rania. Dunia Maharani seakan runtuh dalam sepersekian detik. Udara di paru-parunya terasa habis. Mas? Rania? Ada apa ini? Suara Maharani bergetar, lebih pelan dari yang ia inginkan. Farhan dan Rania menoleh serempak. Tidak ada ekspresi terkejut di wajah mereka. Yang ada hanya tatapan dingin dari Farhan dan senyum kemenangan yang licik dari Rania. Farhan bangkit perlahan, berjalan mendekati Maharani. Duduk dulu, Rani. Ada yang perlu kita bicarakan, katanya dengan nada tenang yang dibuat-buat, nada yang justru membuat Maharani semakin ketakutan. Aku tidak mau duduk.
Aku mau kamu jelaskan, ada apa ini, Mas? Kenapa Rania ada di sini? Tuntut Maharani, suaranya mulai meninggi, mengabaikan rasa nyeri di perutnya. Bayi Arjuna di dalam boks mulai menggeliat, mungkin merasakan ketegangan di udara. Farhan menghela napas, seolah kesabarannya sudah habis. Baiklah, kalau kamu mau langsung ke intinya, ucapnya dingin. Aku dan Rania saling mencintai. Sudah lama. Aku sudah tidak bisa lagi berpura-pura dengan pernikahan ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Farhan bagaikan belati yang menusuk langsung ke jantung Maharani. Napasnya tercekat. Jadi, semua perhatian dan kasih sayang selama ini hanyalah pura-pura? Semua janji manis saat mereka menikah hanyalah kebohongan? Bohong, bisik Maharani lirih, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kamu bohong. Kita baru saja punya anak, Farhan. Anak itu tidak mengubah apapun, sahut Rania ketus dari sofa, sambil memeriksa kukunya yang dicat merah menyala. Justru dia hanya akan menjadi beban. Hati Maharani hancur berkeping-keping. Wanita itu, yang dulu sering makan siang bersamanya, yang ia curhati tentang kehamilannya, kini menunjukkan wajah aslinya yang begitu kejam. Farhan seolah setuju dengan ucapan Rania. Ia menatap Maharani tanpa belas kasihan. Aku kasihan padamu, Rani, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Rumah ini akan kami tinggali. Sebaiknya kamu pergi dari sini, lanjut Farhan. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Pergi? Pergi dari rumahnya sendiri? Dengan kondisi tubuh yang masih ringkih dan seorang bayi yang baru berumur beberapa hari? Kamu gila? Pekik Maharani, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ini rumahku. Aku yang membelinya. Kamu tidak bisa mengusirku dari sini. Farhan tertawa sinis. Oh ya? Coba kamu cek lagi surat-suratnya. Nama siapa yang tertera di sana? Namaku. Kan? Kamu sendiri yang memberikannya padaku. Jadi secara hukum, ini rumahku. Maharani terhuyung mundur. Kebodohannya di masa lalu kini menjadi senjata yang digunakan untuk menghancurkannya. Ia terlalu buta oleh cinta, terlalu percaya pada pria yang kini berdiri di hadapannya seperti monster. Ia mencoba memohon, merendahkan harga dirinya demi putranya. Farhan, aku mohon. Jangan lakukan ini. Pikirkan Arjuna. Dia butuh ayahnya, dia butuh rumah. Farhan hanya menatapnya dengan pandangan jijik. Urus saja anakmu sendiri. Aku dan Rania akan memulai hidup baru. Ia kemudian berjalan ke arah Maharani, mencengkeram lengannya dengan kasar. Sekarang, keluar dari sini. Bawa bayimu dan pergi. Jangan membuat keributan. Rasa sakit di lengan dan di hatinya membuat Maharani lemas. Ia tidak punya tenaga untuk melawan. Dengan air mata yang mengalir deras, ia berjalan lunglai ke arah boks bayi, mengangkat tubuh mungil Arjuna dengan tangan bergetar. Ia memeluk putranya erat-erat, seolah hanya itulah satu-satunya sumber kekuatan yang tersisa di dunia. Farhan membukakan pintu utama lebar-lebar. Udara malam yang dingin langsung menerpa kulit Maharani. Di luar, hujan mulai turun, awalnya hanya gerimis, lalu berubah menjadi deras. Pergi, desis Farhan, mendorong pelan punggung Maharani hingga ia terdorong keluar dari ambang pintu. Pintu itu kemudian ditutup dengan keras di belakangnya. Bunyi kunci yang diputar dari dalam terdengar begitu final, seperti vonis hukuman mati. Di tengah hujan deras yang mengguyur tanpa ampun, Maharani berdiri mematung di halaman rumahnya. Pakaiannya basah kuyup dalam sekejap. Ia memeluk Arjuna lebih erat, mencoba melindungi tubuh kecil itu dari dinginnya air hujan dan dinginnya dunia yang kejam. Dari balik jendela, ia bisa melihat siluet Farhan yang kembali duduk dan memeluk Rania. Tawa kemenangan mereka samar-samar terdengar, menyayat hatinya lebih dalam dari pisau manapun. Keputusasaan sempat menjalari dirinya. Ia merasa menjadi wanita paling malang di dunia. Dikhianati, diusir, tanpa uang sepeser pun, dengan bayi mungil dalam pelukan. Namun, saat ia menatap wajah putranya yang tertidur, yang sama sekali tidak tahu tentang badai yang sedang menerpa hidup mereka, sesuatu di dalam diri Maharani berubah. Rasa sedih yang membakar itu perlahan berubah menjadi bara api kemarahan. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh tatapan dingin yang tajam. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir mereka sudah menghancurkannya. Mereka salah besar. Mereka tidak tahu siapa Maharani sebenarnya. Mereka telah membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Sambil mengusap air hujan dari wajahnya, Maharani merogoh saku dasternya, mencari ponselnya. Tangannya tidak lagi bergetar karena sedih, melainkan karena amarah yang terkendali. Ia menemukan sebuah nomor yang tersimpan dengan nama kontak,
benteng terakhir. Tanpa ragu, ia menekan tombol panggil. Panggilan itu langsung dijawab pada dering pertama. "Halo, Bu," terdengar suara pria yang tenang dan penuh hormat di seberang sana. Itu suara Pak Rahmat, orang kepercayaan ayahnya. Dengan suara yang rendah, dingin, dan penuh penekanan, Maharani memberikan perintahnya. "Pak Rahmat, aktifkan protokol badai. Sekarang juga." Hanya butuh waktu kurang dari 15 menit. Di tengah guyuran hujan yang semakin menjadi-jadi, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan Maharani. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria parubaya yang gagah dengan setelan rapi keluar sambil memegang payung besar. Wajahnya yang biasanya tenang kini, mengeras menahan amarah saat melihat kondisi Maharani. Dia adalah Pak Rahmat, pria yang telah mengabdi pada keluarga Wijaya sejak Maharani masih kecil. Dia lebih dari sekadar asisten. Dia adalah pelindung, wali, dan satu-satunya orang di dunia yang tahu rahasia terbesar Maharani. "Nyonya muda," sapanya dengan suara berat, nadanya penuh kekhawatiran. Ia segera memayungi Maharani dan bayinya, melindungi mereka dari hujan yang tanpa ampun. Maharani tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya pucat dan tanpa ekspresi, tetapi matanya menyeratkan badai yang siap mengamuk. Pak Rahmat mengerti. Tanpa banyak bertanya, ia dengan sigap mengambil alih tas perlengkapan bayi yang entah bagaimana terlempar ke dekat pot bunga, lalu dengan lembut membimbing Maharani masuk ke dalam mobil yang hangat dan kering. Di dalam, ia langsung menyelimuti Maharani dan Arjuna dengan selimut kasmir tebal yang selalu tersedia di mobil. "Kita langsung ke The Sanctuary, Bu," kata Pak Rahmat sambil menutup pintu. Mobil pun melaju dengan mulus, meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit itu di belakang. Perjalanan itu diisi keheningan yang pekat. Maharani hanya menatap kosong keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang kabur oleh titik-titik air hujan. Pikirannya berkecamuk, memutar ulang kejadian beberapa saat lalu seperti sebuah film rusak. Pengkhianatan Farhan, senyum licik Rania, suara pintu yang dibanting. Semua itu terasa begitu nyata sekaligus surreal. Ia telah menyerahkan segalanya untuk pernikahan itu. Ia meninggalkan identitasnya, kemewahannya, kekuasaannya, hanya untuk merasakan bagaimana rasanya dicintai sebagai Maharani, seorang wanita biasa. Ia ingin seorang pria yang tulus, yang melihatnya bukan sebagai pewaris tahta Nusantara Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia Tenggara. Dan ia pikir, ia telah menemukannya pada diri Farhan, seorang manajer proyek yang cerdas dan tampak sederhana. Betapa bodohnya dia. Betapa naifnya dia. Ayahnya pasti akan sangat kecewa jika melihat keadaannya sekarang. Mobil berhenti di basement sebuah gedung pencakar langit yang menjulang megah di pusat distrik bisnis kota. Ini bukan gedung biasa. Ini adalah The Sanctuary, properti pribadi milik keluarga Wijaya. Pak Rahmat membawanya melalui lift pribadi yang langsung menuju ke lantai paling atas. Sebuah penthouse yang luasnya melebihi luas rumah yang baru saja merenggut kebahagiaannya. Saat pintu lift terbuka, Maharani disambut oleh pemandangan yang spektakuler. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan panorama kota yang berkelip seperti permadani permata. Interiornya dirancang dengan gaya minimalis modern yang elegan, perpaduan sempurna antara teknologi dan kenyamanan. Ini adalah markasnya, pusat komandonya, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya yang sesungguhnya. Seorang dokter pribadi dan 2 orang perawat bayi sudah menunggunya dengan sigap. "Selamat datang kembali, Nyonya Maharani," sapa sang dokter dengan hormat. Sementara Arjuna diperiksa dan dirawat dengan sangat baik oleh para perawat, Maharani dibimbing oleh Pak Rahmat menuju kamar utama. Sebuah kamar mandi mewah dengan bathtub yang sudah terisi air hangat dan ramuan herbal penenang telah disiapkan. Setelah berendam dan membersihkan diri, mengenakan jubah sutra yang nyaman, Maharani merasa sebagian dari kekuatan fisiknya kembali. Namun, luka di hatinya masih menganga. Pak Rahmat menunggunya di ruang tengah dengan secangkir teh jahe hangat dan beberapa laporan di atas tablet. "Semua sudah siap, Bu," lapor Pak Rahmat. "Tim hukum sedang bersiap, tim audit sudah siaga, dan tim keamanan sudah memantau semua aset." Maharani duduk di sofa kulit yang empuk, menatap layar raksasa yang menempel di dinding. Dengan beberapa sentuhan pada tablet di depannya, Pak Rahmat menampilkan gambar dari berbagai sudut di dalam rumah yang baru saja ia tinggalkan. Resolusinya begitu jernih, suaranya begitu jelas. Sistem pengawasan tersembunyi yang ia pasang sebagai bagian dari protokol keamanan standar di semua aset miliknya kini menjadi alat terbaiknya. Di layar, ia melihat Farhan dan Rania. Mereka sedang menari-nari di ruang tamu, merayakan kemenangan mereka dengan sebotol sampanye mahal yang mereka temukan di lemari pendingin. Sampanye yang dibeli Maharani untuk merayakan kelahiran putra mereka. "Lihat mereka, Pak Rahmat," desis Maharani, matanya terpaku pada layar.
Mereka menari di atas puing-puing hatiku. Mereka pikir mereka sudah mendapatkan segalanya. Ia melihat Rania berlari ke kamar tidur mereka, membuka lemari pakaiannya, dan mulai mencoba gaun-gaun dan perhiasan milik Maharani. Rania berpose di depan cermin, tertawa genit pada Farhan yang menyusulnya. Wow, sayang. Kamu terlihat 100 kali lebih pantas memakainya daripada si kampungan itu. Suara Farhan terdengar jelas dari speaker. Dia tidak punya selera sama sekali. Beruntung kita berhasil menyingkirkannya. Sekarang semua ini milik kita. Setiap kata mereka bagaikan tambahan bahan bakar ke dalam api amarah Maharani yang sudah menyala. Kampungan? Dia, Maharani Wijaya, disebut kampungan oleh seorang manajer rendahan yang hidup dari gajinya? Bukannya menangis, Maharani justru tersenyum. Senyum yang dingin dan mengerikan, yang membuat Pak Rahmat, yang sudah mengenalnya seumur hidup, sedikit bergidik. Ini adalah senyum Maharani saat ia akan menghancurkan lawannya dalam rapat dewan direksi. Ini adalah senyum sang ratu yang tahtanya diusik. Biarkan mereka menikmati surga sesaat, ucap Maharani pelan, suaranya berbahaya. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi raja dan ratu di istana curian. Karena besok, aku akan mengubah surga itu menjadi neraka ciptaan mereka sendiri. Ia mengambil tablet dari tangan Pak Rahmat. Jarinya menari dengan cepat di atas layar, membuka bagan organisasi Nusantara Group. Ia berhenti pada sebuah nama, Farhan. Manajer proyek, divisi konstruksi. Di bawahnya, nama Rania. Asisten manajer. Begitu kecil. Begitu tidak berarti dalam skema besar kerajaannya. Mereka seperti dua ekor semut yang mencoba merebut sebutir gula dari pemilik pabrik gula. Pak Rahmat, panggilnya, matanya tak lepas dari layar. Saya mau laporan audit lengkap atas semua proyek yang pernah ditangani Farhan selama 2 tahun terakhir. Cari penyimpangan sekecil apapun. Penggelembungan dana, klaim palsu, apa saja. Saya yakin orang serakah sepertinya tidak mungkin bersih. Siap, Bu. Tim sudah mulai bekerja sejak Ibu menelepon tadi, jawab Pak Rahmat. Lalu untuk Rania, lanjut Maharani. Selidiki latar belakangnya. Aku mau tahu segalanya. Utang-utangnya, keluarganya, musuh-musuhnya. Semua informasi yang bisa kita gunakan untuk menekan mentalnya. Maharani kemudian beralih ke layar yang menampilkan aset perbankan. Ia melihat rekening bersama dan kartu kredit yang selama ini ia biarkan Farhan gunakan dengan bebas. Dengan satu sentuhan, ia memberikan instruksi. Bekukan semua akses finansial atas nama Farhan besok pagi, tepat jam 9. Biarkan dia sarapan dengan tenang, lalu buat dia tidak bisa membayar secangkir kopi pun setelahnya. Alasan resmi, audit internal mendadak atas perintah Dewan Direksi. Rencananya mulai terbentuk di kepalanya, sebuah strategi penghancuran yang pelan, sistematis, dan menyakitkan. Ia tidak akan langsung memecat mereka. Itu terlalu mudah, terlalu cepat. Ia ingin mereka menderita. Ia ingin mereka merasakan kepanikan, ketakutan, dan saling menyalahkan. Ia ingin mereka hancur dari dalam, sebelum ia memberikan pukulan terakhir yang akan melenyapkan mereka selamanya. Mereka telah mengambil rumahku dan mencoba merusak keluargaku. Gumam Maharani pada dirinya sendiri, sambil menatap putranya yang kini sudah dipindahkan ke box bayi mewah di sudut ruangan. Aku akan mengambil segalanya dari mereka. Pekerjaan mereka, reputasi mereka, harga diri mereka, dan kebebasan mereka. Mereka akan belajar, dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa mereka telah salah memilih musuh. Malam itu, di puncak kota yang gemerlap, sang ratu telah kembali ke singgasananya. Dan dari atas sana, ia mulai mengatur bidak-bidak caturnya untuk sebuah permainan balas dendam yang mematikan. Pagi menjelang dengan sinar matahari keemasan yang menerobos masuk melalui jendela kamar utama. Farhan terbangun, meregangkan tubuhnya di atas kasur empuk yang terasa begitu nyaman. Di sampingnya, Rania masih tertidur pulas. Wajahnya terlihat damai. Farhan tersenyum puas. Inilah hidup yang sesungguhnya. Ia menatap sekeliling kamar yang luas dan mewah itu. Semuanya miliknya sekarang. Tidak ada lagi Maharani, wanita membosankan yang penampilannya selalu sederhana dan bicaranya terlalu lembut. Wanita yang tidak sepadan dengannya. Kini ia punya Rania, wanita yang bergairah, ambisius, dan secantik dirinya. Dan yang terpenting, ia punya rumah ini, mobil mewah di garasi, dan akses ke kehidupan kelas atas. Menyingkirkan Maharani adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Ia merasa seperti seorang raja yang baru saja merebut tahtanya. Kemenangan ini terasa begitu manis. Pagi, sayang, sapa Rania dengan suara serak, matanya perlahan terbuka. Ia tersenyum dan melingkarkan tangannya di leher Farhan.
Pagi, ratuku, balas Farhan, memberinya kecupan singkat. Bagaimana rasanya tidur di istana baru kita? Rania tertawa. Sempurna. Aku sudah punya banyak ide untuk merombak tempat ini. Dinding warna krem ini terlalu membosankan, seperti pemilik sebelumnya. Aku mau sesuatu yang lebih berani, mungkin warna emas atau marun. Farhan mengangguk setuju. Lakukan apapun yang kamu mau. Uang bukan masalah. Mereka berdua tertawa, merasa berada di puncak dunia. Setelah sarapan seadanya karena belum sempat berbelanja, mereka memutuskan untuk merayakan kebebasan mereka dengan pergi ke mall paling mewah di kota. Rania sudah menyusun daftar barang-barang yang ingin ia beli. Tas desainer, sepatu edisi terbatas, perhiasan baru. Farhan, dengan angkuh, menyetujuinya. Ia ingin memanjakan Rania, menunjukkan pada dunia bahwa ia adalah pria sukses yang bisa memberikan segalanya untuk wanitanya. Namun, surga kecil mereka mulai menunjukkan retakan pertamanya di sebuah butik ternama. Setelah Rania memilih tas tangan seharga ratusan juta rupiah, Farhan dengan gaya sombongnya mengeluarkan kartu kredit utamanya, kartu platinum dengan limit tak terbatas yang selama ini selalu ia andalkan. Ia menyerahkannya pada kasir. Beberapa saat kemudian, kasir itu kembali dengan wajah sedikit canggung. Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak. Farhan mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Kasir itu mencobanya sekali lagi. Hasilnya sama. Masih tidak bisa, Pak. Mungkin ada gangguan jaringan? Wajah Farhan mulai memerah karena menahan malu. Beberapa pengunjung lain mulai melirik ke arah mereka. Rania menatapnya dengan pandangan tidak sabar. Pakai kartu yang lain saja, Mas, desisnya. Dengan sedikit gugup, Farhan mengeluarkan kartu kredit lainnya dari dompet. Ditolak. Satu lagi. Ditolak juga. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini tidak masuk akal. Semua kartunya terhubung dengan rekening gajinya dan rekening bersama yang selama ini diisi oleh Maharani. Seharusnya tidak ada masalah. Dengan menahan malu, ia membatalkan pembelian itu dan menarik Rania keluar dari butik. Ada apa sih? Kenapa jadi memalukan begini? Semprot Rania, kesal. Aku tidak tahu. Mungkin benar ada masalah sistem di bank. Nanti aku telepon. Jawab Farhan, mencoba terdengar tenang padahal kepanikan mulai menjalari dirinya. Setibanya di kantor, suasana terasa aneh. Orang-orang yang biasanya menyapanya dengan ramah kini, hanya memberinya anggukan singkat, atau bahkan pura-pura tidak melihat. Para bawahannya yang dulu sering mengajaknya bercanda kini berbicara padanya dengan nada yang sangat formal. Farhan mencoba mengabaikannya, menganggap semua orang hanya sedang sibuk. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus menempel. Ia merasa seperti ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasinya dari setiap sudut. Masalah sesungguhnya baru dimulai saat ia membuka email tentang proyek terbarunya, pembangunan apartemen mewah, The Grand Elysium. Sebuah email dari pemasok marmer impor utama dari Italia, memberitahukan bahwa mereka secara sepihak membatalkan kontrak kerjasama mereka karena alasan restrukturisasi internal perusahaan. Farhan terperanjat. Pemasok itu adalah kunci dari keseluruhan desain lobi dan interior apartemen. Mencari pengganti dengan kualitas setara dalam waktu singkat adalah hal yang mustahil. Proyeknya terancam molor berbulan-bulan. Ia mencoba menghubungi direktur perusahaan pemasok itu, namun panggilannya selalu dialihkan atau tidak diangkat. Saat ia sedang kalut, salah satu insinyur lapangannya menelepon dengan nada panik. Pak Farhan, gawat, ada temuan baru dari tim geologi independen. Laporan survei tanah yang kita pegang ternyata tidak akurat. Ada rongga di bawah tanah persis di lokasi pondasi utama. Kita harus menghentikan semua pengeboran sekarang juga. Dunia Farhan seakan berputar. Laporan survei tanah yang tidak akurat? Bagaimana bisa? Laporan itu sudah divalidasi oleh konsultan terpercaya. Rangkaian kesialan ini terlalu kebetulan untuk menjadi sebuah kebetulan. Ia membanting teleponnya ke meja, amarahnya meledak. Ia mulai meneriaki bawahannya, menuduh mereka tidak kompeten dan ceroboh. Ia menjadi sosok bos yang tiran, melampiaskan frustrasinya pada semua orang di sekitarnya, membuat mereka semakin menjaga jarak darinya. Di sisi lain gedung, Rania juga sedang mengalami hari yang buruk. Ia sedang mempresentasikan ide kampanye pemasaran terbarunya di hadapan beberapa direktur senior. Ide yang ia yakini akan membuatnya dipromosikan. Namun, presentasinya dibantai habis-habisan. Para direktur yang biasanya mudah dibujuk, kini berubah menjadi kritikus yang tajam. Mereka mempertanyakan setiap data yang ia sajikan, menyoroti setiap kelemahan dalam strateginya, dan mengkritik anggarannya yang membengkak.
Angka proyeksi Anda ini didapat dari mana, Sdri? Rania? Ini lebih terlihat seperti angan-angan daripada riset pasar yang solid, sindir salah satu direktur. Rania keluar dari ruang rapat dengan wajah merah padam, menahan tangis dan amarah. Reputasinya yang ia bangun dengan susah payah terasa hancur dalam sekejap. Malam itu, rumah mewah yang seharusnya menjadi istana mereka, berubah menjadi medan perang. Farhan pulang dengan membawa semua stres dari pekerjaannya. Rania menyambutnya bukan dengan senyuman, melainkan dengan rentetan keluhan tentang hari buruknya. Ini semua gara-gara kamu terlalu banyak drama kemarin. Sekarang semua orang di kantor memandangku aneh. Tuduh Rania. Farhan yang sudah pusing tidak terima disalahkan. Jangan menyalahkanku. Kamu pikir hariku mudah? Proyek terbesarku terancam gagal total. Seharusnya kamu mendukungku, bukan menambah masalah, balasnya dengan suara tinggi. Pertengkaran mereka semakin memanas, saling menyalahkan, saling mengungkit masalah. Kemesraan pagi tadi lenyap tak berbekas, digantikan oleh kebencian dan kekecewaan. Kehidupan indah yang mereka bayangkan ternyata tidak lebih dari ilusi yang rapuh. Di puncak pertengkaran mereka, sebuah notifikasi email masuk ke laptop Farhan yang masih menyala di meja kerja. Suara notifikasi itu sejenak menghentikan teriakan mereka. Karena penasaran, Farhan mendekati laptopnya. Pengirimnya tidak bernama, hanya tertulis, Kantor Pusat Eksekutif. Subjeknya membuat jantung Farhan berdebar, peringatan kinerja keras. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka email itu. Isinya singkat, lugas, dan menusuk langsung ke ulu hatinya. Email itu merinci kegagalan proyeknya dalam beberapa hari terakhir, mulai dari pembatalan kontrak oleh pemasok hingga kesalahan fatal pada laporan survei tanah, yang menunjukkan seolah-olah ia sama sekali tidak memiliki kontrol atas proyeknya sendiri. Lalu, di paragraf terakhir, terdapat kalimat yang membuatnya membeku ketakutan. Dewan Direksi sangat prihatin dengan kinerja Anda. Perlu kami informasikan bahwa pemilik utama perusahaan yang selama ini tidak pernah menampakkan diri, secara pribadi menaruh perhatian pada proyek The Grand Elysium. Beliau sangat tidak senang dengan progres yang ada. Ingat, Saudara Farhan, perusahaan ini tidak memberikan kesempatan kedua untuk kegagalan sebesar ini. Satu kesalahan fatal lagi, karir Anda di Nusantara Group akan berakhir. Farhan membaca kalimat terakhir itu berulang-ulang. Pemilik utama perusahaan. Sosok misterius yang kekuasaannya absolut, yang selama ini hanya menjadi legenda di antara para karyawan, ternyata sedang mengawasinya. Ia merasa seperti seekor tikus kecil yang sedang diamati oleh seekor elang dari langit. Ia tidak tahu siapa musuhnya, dari mana serangan itu datang, dan kapan serangan berikutnya akan tiba. Perasaan tak berdaya itu mencekiknya. Istana kemenangannya kini terasa seperti penjara yang dingin dan penuh ancaman. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan yang berjalan lambat bagi Farhan dan Rania. Tekanan di kantor semakin menjadi-jadi. Farhan bekerja seperti orang gila, mencoba memadamkan api masalah di proyeknya. Namun setiap kali satu masalah selesai, 3 masalah baru muncul entah dari mana. Timnya mulai kehilangan kepercayaan padanya. Reputasinya sebagai manajer andal kini hancur lebur, berganti menjadi cap sebagai pemimpin yang panik dan tidak kompeten. Rania pun tidak lebih baik. Ia diasingkan di departemennya. Ide-idenya diabaikan, dan ia seringkali tidak diikutsertakan dalam rapat-rapat penting. Mereka berdua berjalan di koridor kantor seperti hantu, paranoia menggerogoti pikiran mereka. Setiap bisikan di sudut ruangan terdengar seperti sedang membicarakan mereka, setiap tatapan terasa seperti sebuah penghakiman. Situasi finansial mereka benar-benar lumpuh. Setelah semua kartu kredit dan debit diblokir, mereka terpaksa hidup dari sisa uang tunai yang Farhan simpan di brankas rumah. Jumlahnya tidak banyak. Gaya hidup mewah yang baru mereka cicipi selama beberapa hari kini tinggal kenangan. Tidak ada lagi makan malam di restoran mahal, tidak ada lagi belanja barang-barang bermerek. Menu makan mereka kini lebih sering mie instan atau makanan pesan antar yang paling murah. Rania, yang tidak terbiasa hidup susah, mengeluh tanpa henti. Aku tidak tahan lagi hidup seperti ini, Farhan. Ini bukan yang kamu janjikan padaku, rengeknya suatu malam. Kamu bilang kita akan bahagia, kita akan kaya raya. Tapi lihat sekarang. Kita terjebak di rumah besar ini seperti tahanan. Rumah yang dulu tampak seperti istana, kini terasa seperti penjara raksasa yang megah namun kosong. Taman di halaman depan mulai tak terurus karena tukang kebun berhenti datang setelah bayarannya menunggak. Air kolam renang yang dulu jernih kebiruan kini mulai menghijau karena mesin filternya tidak diservis. Kemewahan itu perlahan memudar, menampakkan kebobrokan di baliknya, persis seperti hubungan mereka. Sementara itu, di puncak The Sanctuary,
Maharani mengamati semuanya dengan ketenangan yang dingin. Di satu sisi, ia adalah seorang ibu yang penuh kasih. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat Arjuna. Menyusuinya, menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya, dan menatap wajah mungil itu dengan cinta yang tak terhingga. Putranya adalah pusat dunianya, sumber kekuatannya. Namun di sisi lain, saat Arjuna tertidur, ia berubah menjadi seorang ahli strategi yang kejam. Di hadapan beberapa monitor, bersama Pak Rahmat, ia menganalisis setiap data yang masuk. Laporan audit awal menunjukkan beberapa penyimpangan kecil yang dilakukan Farhan, cukup untuk menjadi amunisi di saat yang tepat. Tim hukumnya sedang menyusun strategi untuk merebut kembali semua asetnya tanpa celah sedikit pun. Ia melihat rekaman CCTV yang menampilkan Farhan dan Rania yang semakin kurus dan tampak stres, bertengkar karena masalah sepele. Tidak ada rasa kasihan di hatinya. Yang ada hanya kepuasan dingin. Ini baru permulaan. Ia ingin mereka benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang ia rasakan malam itu di tengah hujan. Putus asa, Farhan memutuskan untuk melakukan sebuah langkah nekat. Ia harus mendapatkan uang tunai, dan satu-satunya aset berharga yang ia miliki adalah rumah itu. Sertifikatnya ada di tangannya, atas namanya. Ia akan menggadaikan sertifikat itu ke bank untuk mendapatkan pinjaman besar. Uang itu bisa ia gunakan untuk bertahan hidup dan mungkin untuk menyuap beberapa pihak agar proyeknya kembali lancar. Dengan percaya diri, ia menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dan mendatangi sebuah bank swasta ternama. Manajer bank menyambutnya dengan baik. Melihat nilai properti yang begitu tinggi, mereka sangat tertarik untuk memberikan pinjaman. Farhan merasa secercah harapan mulai muncul. Namun, harapan itu padam beberapa hari kemudian. Pihak bank meneleponnya dengan nada menyesal. "Mohon maaf, Pak Farhan. Setelah melalui proses verifikasi oleh tim legal kami tidak bisa menyetujui aplikasi pinjaman Anda." Farhan terkejut. "Kenapa? Apa masalahnya? Dokumen saya lengkap dan nilai agunannya jauh di atas pinjaman yang saya ajukan." Suara di seberang telepon terdengar ragu-ragu. "Masalahnya, Pak, ada sebuah hak tanggungan atau lien yang terdaftar atas properti tersebut. Sebuah catatan utang privat dengan nilai yang sangat signifikan yang terikat pada aset itu, didaftarkan atas nama pemilik sebelumnya, Ibu Maharani Wijaya. Selama utang tersebut belum lunas, properti ini tidak bisa dijadikan agunan." Farhan merasa seolah kepalanya baru saja dihantam palu godam. Utang? Maharani punya utang? Seingatnya, Maharani sangat anti dengan utang. Dan kenapa utang itu baru muncul sekarang? Ia tidak tahu bahwa ini adalah jebakan brilian yang disiapkan oleh tim pengacara Maharani. Sebuah utang fiktif yang sengaja diciptakan antara dua perusahaan cangkang milik Maharani sendiri, lalu didaftarkan secara legal untuk mengikat aset tersebut, membuatnya tidak likuid dan tidak bisa dijual atau diagunkan oleh Farhan. Ia pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Semua jalan keluar terasa buntu. Saat ia masuk, ia melihat Rania sedang menelepon seseorang dengan nada berbisik. Begitu melihat Farhan, Rania langsung mematikan teleponnya. Kecurigaan langsung membakar pikiran Farhan yang sudah kalut. "Siapa itu? Kamu menelepon siapa?" tuduhnya dengan kasar. "Bukan urusanmu," balas Rania ketus. Pertengkaran paling hebat sepanjang hubungan mereka pun meledak. Farhan menuduh Rania sudah punya rencana untuk meninggalkannya sekarang setelah ia tidak punya uang. Rania balas menuduh Farhan sebagai pria gagal yang hanya bisa berjanji manis. Mereka saling membongkar aib, saling menghina dengan kata-kata paling keji. Cinta yang dulu mereka agung-agungkan kini terbukti tidak lebih dari nafsu dan keserakahan yang dibungkus kebohongan. Tepat di tengah badai amarah mereka, bel pintu berbunyi. Dengan kesal, Farhan membanting pintu hingga terbuka. Seorang kurir berseragam menyerahkan sebuah amplop coklat tebal berlogo, sebuah firma hukum ternama. Farhan menandatangani bukti terima tanpa peduli, lalu merobek amplop itu dengan kasar. Di dalamnya ada setumpuk dokumen resmi. Matanya menyapu baris pertama. Surat peringatan dan tagihan utang. Dokumen itu ditujukan kepada para penghuni properti di alamat. Farhan membaca lebih lanjut. Surat itu merinci utang bernilai miliaran rupiah atas nama Maharani Wijaya kepada sebuah perusahaan finansial. Karena Maharani tidak bisa dihubungi dan keberadaannya tidak diketahui, maka berdasarkan pasal hukum tertentu tentang aset yang terkait utang, para penghuni yang menikmati manfaat dari aset tersebut dapat dianggap sebagai pihak yang turut bertanggung jawab. Awalnya Farhan dan Rania tertawa sinis. Ini konyol. Jelas ini utang Maharani, bukan urusan mereka. Tapi saat mereka membaca halaman-halaman berikutnya yang penuh dengan jargon hukum yang rumit, tawa mereka perlahan mati.
Surat itu pada dasarnya mengatakan bahwa jika utang itu tidak segera dibayar, perusahaan finansial itu akan memulai proses penyitaan aset, yaitu rumah yang sedang mereka tinggali. Dan mereka, sebagai penghuni, akan ikut terseret dalam proses hukum. Mereka terjebak. Mereka tidak bisa menjual atau menggadaikan rumah itu karena lien yang dipasang sebelumnya. Dan sekarang, mereka terancam diusir dari rumah yang sama karena utang yang bukan milik mereka. Rumah mewah itu kini bukan lagi sebuah kandang emas. Ia telah berubah menjadi sebuah perangkap tikus yang rumit, dan mereka berdua adalah tikus yang terperangkap di dalamnya, menunggu eksekusi. Farhan menatap Rania dengan pandangan kosong, surat itu bergetar di tangannya. Keputusasaan total kini menyelimuti mereka berdua. Kehidupan Farhan dan Rania setelah menerima surat tagihan utang itu, berubah menjadi sebuah neraka sunyi yang mencekik. Mereka terperangkap. Setiap hari mereka bangun di dalam rumah mewah itu, namun kemegahannya kini terasa seperti sebuah ejekan. Dinding yang tinggi seolah menekan mereka, perabotan mahal tampak seperti nisan di sebuah makam yang mereka gali sendiri. Kecemasan menjadi teman akrab mereka, monster tak terlihat yang duduk bersama mereka di meja makan dan berbaring di antara mereka di tempat tidur pada malam hari. Mereka mencoba mencari bantuan hukum, menghubungi beberapa pengacara yang nomornya mereka temukan di internet. Namun, percakapan itu selalu berakhir sama. Begitu mereka menyebutkan nilai utang yang fantastis dan tidak memiliki uang sepeser pun untuk biaya konsultasi awal, para pengacara itu dengan cepat kehilangan minat dan menutup telepon. Mereka benar-benar sendirian, terisolasi di pulau kemewahan mereka yang karam. Mereka hampir tidak pernah bicara lagi. Untuk apa? Setiap percakapan hanya akan berujung pada pertengkaran, saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka. Farhan menghabiskan waktunya mondar-mandir seperti singa dalam kandang, pikirannya buntu. Rania lebih sering mengurung diri di kamar, menatap pantulan wajahnya yang kuyu di cermin, meratapi kecantikannya yang mulai pudar karena stres. Mereka hidup dari sisa-sisa makanan kaleng di dapur. Aroma pengap dan debu mulai menyelimuti rumah yang tak terurus itu. Surga yang mereka rebut dengan paksa, kini telah membusuk dari dalam. Suatu malam, di tengah keheningan yang menyesakan saat mereka sedang memakan malam hambar mereka, sebuah suara notifikasi email dari laptop Farhan memecah kesunyian. Dengan lesu, Farhan membukanya, tidak mengharapkan apa-apa selain mungkin email sampah atau penolakan lain dari bank. Namun, email kali ini berbeda. Pengirimnya adalah Sekretariat Korporat Nusantara Group, dengan tanda prioritas tinggi. Jantung mereka berdebar kencang saat membaca subjeknya, undangan resmi, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB. Dengan tangan gemetar, Farhan membuka isinya. Undangan itu diformat dengan sangat resmi, ditujukan kepada seluruh jajaran manajer senior dan kepala divisi. Rapat akan diadakan pada hari Jumat minggu depan di ruang Dewan Direksi Utama, lantai 88 Gedung Nusantara Tower. Farhan dan Rania membaca agenda rapat itu dengan napas tertahan. Poin pertama, evaluasi komprehensif kinerja manajer senior kuartal terakhir. Perut mereka terasa mulas. Mereka tahu kinerja mereka hancur lebur. Ini pasti saatnya mereka akan diinterogasi habis-habisan. Namun, poin agenda kedualah yang membuat mata mereka terpaku. Pengenalan resmi dan pidato perdana dari pemilik utama perusahaan. Sosok misterius itu akhirnya akan menampakkan diri. Ketakutan yang mencekam seketika bercampur dengan sebersit harapan yang liar dan putus asa. Ini dia. Ini satu-satunya kesempatan mereka. Mungkin, jika mereka bisa berbicara langsung dengan sang pemilik, mereka bisa menjelaskan semuanya. Mereka bisa menceritakan tentang sabotase yang mereka alami, tentang kesialan beruntun yang menimpa mereka. Mereka bisa memohon belas kasihan, menunjukkan penyesalan, dan meyakinkan sang pemilik akan potensi mereka yang sesungguhnya. Harapan irasional itu tumbuh dengan cepat, seperti rumput liar di tanah yang tandus. Keputusasaan mereka kini berubah menjadi energi yang panik. Ini kesempatan kita, Rania, seru Farhan, matanya berkilat-kilat untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Kita harus tampil sempurna. Kita harus bisa merebut hati sang pemilik. Mendadak, mereka kembali menjadi sebuah tim. Mereka menghabiskan hari-hari berikutnya untuk bersiap seolah akan menghadapi ujian penentu hidup mati. Mereka mengumpulkan semua laporan kinerja lama mereka yang masih bagus, menyusun pidato pembelaan yang penuh dengan kata-kata manis dan alasan yang dibuat-buat. Rania bahkan memaksa Farhan untuk menggunakan sisa uang tunai terakhir mereka untuk membawa jas terbaik mereka ke Penatu agar terlihat sempurna. Mereka berdelusi bahwa penampilan luar bisa menutupi kehancuran di dalam. Sementara mereka sibuk dengan persiapan yang sia-sia, di markasnya yang tenang, Maharani sedang memimpin rapat persiapan yang sesungguhnya.
Di hadapan tim hukum, tim audit, dan Pak Rahmat, ia menyusun setiap detail dari RUU PSLB itu. Rapat itu hanyalah sebuah panggung sandiwara yang ia rancang sendiri. Setiap direktur sudah diberi pengarahan. Setiap pertanyaan sudah disiapkan. Bukti-bukti audit yang memberatkan Farhan sudah dicetak dalam berkas-berkas tebal. Rekaman CCTV yang menunjukkan arogansi Rania sudah disiapkan untuk diputar. Saya tidak mau ada celah sedikit pun, kata Maharani dengan nada tegas. Ini bukan hanya tentang memecat mereka. Ini tentang mengirimkan pesan kepada semua orang di perusahaan ini. Pengkhianatan tidak akan pernah ditoleransi di dalam kerajaan saya. Di tengah kesibukannya, ia berhenti sejenak dan berjalan ke kamar putranya. Arjuna sedang tertidur di boksnya, napasnya teratur dan damai. Maharani mengelus pipinya yang lembut. Wajah inilah yang memberinya kekuatan. Balas dendam ini bukan lagi didasari oleh kebencian murni, melainkan oleh insting seorang ibu untuk melindungi masa depan anaknya. Ia sedang membersihkan istananya dari para pengkhianat dan penjilat, memastikan bahwa warisan yang akan ia serahkan pada Arjuna kelak adalah sebuah kerajaan yang kokoh, bersih, dan tak tergoyahkan. Ia akan menunjukkan pada putranya bahwa seorang pemimpin, terutama seorang wanita, harus memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka yang mencoba menghancurkannya. Malam sebelum hari rapat, Farhan dan Rania sedang melakukan gladi bersih terakhir, melatih pidato mereka di depan cermin. Mereka sudah berhasil meyakinkan diri mereka sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat itulah Farhan memutuskan untuk membaca ulang email undangan itu sekali lagi, hanya untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Matanya menyapu teks undangan itu hingga ke bagian paling bawah. Ada sebuah catatan kaki yang ditulis dengan huruf kecil, sebuah detail yang dalam kepanikannya sempat ia abaikan. Catatan, bacanya perlahan. Khusus untuk saudara Farhan dan Sdri Rania, sehubungan dengan adanya rencana restrukturisasi ruang kerja, diharapkan agar Anda membawa serta semua barang-barang pribadi dari meja kerja Anda saat menghadiri rapat besok. Hal ini dilakukan untuk efisiensi proses transisi. Darah seolah surut dari wajah Farhan. Ia membaca kalimat itu lagi, lalu Rania membacanya dari balik bahunya. Untuk efisiensi proses transisi, bisik Rania, suaranya bergetar. Kenapa perintah ini hanya ditujukan untuk mereka berdua? Mengosongkan meja? Itu adalah prosedur standar untuk karyawan yang akan pindah divisi, atau untuk karyawan yang akan dipecat. Harapan yang telah mereka bangun dengan susah payah selama seminggu terakhir hancur berkeping-keping dalam sekejap. Udara di ruangan terasa dingin. Mereka saling pandang, dan di mata masing-masing, mereka melihat ketakutan yang sama. Undangan yang tadinya mereka anggap sebagai tiket emas menuju keselamatan, kini terasa seperti surat panggilan menuju tiang gantungan. Perjalanan menuju gedung Nusantara Tower pagi itu terasa seperti perjalanan terpanjang dan paling sunyi dalam hidup Farhan dan Rania. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap di antara mereka di dalam mobil. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing, mencoba menyangkal firasat buruk yang semakin kuat mencengkeram hati mereka. Farhan memegang kemudi dengan tangan yang basah oleh keringat, sementara Rania tak henti-hentinya merapikan riasannya di cermin kecil, seolah kesempurnaan penampilan bisa menjadi perisai dari malapetaka yang menanti. Pemandangan kota yang sibuk di luar jendela tampak berjalan normal, kontras dengan kekacauan di dalam jiwa mereka. Gedung Nusantara Tower yang menjulang tinggi di depan mereka, tampak seperti sebuah monumen raksasa yang mengintimidasi. Dulu, mereka akan masuk ke gedung ini dengan dagu terangkat, penuh kebanggaan. Hari ini, mereka merasa seperti pesakitan yang berjalan menuju ruang sidang penghakimannya. Saat melangkah masuk ke lobi utama yang megah, mereka langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Tatapan para karyawan yang berpapasan dengan mereka terasa aneh, sebuah campuran antara rasa ingin tahu dan kasihan. Bahkan petugas keamanan yang biasanya menyapa mereka dengan ramah kini, hanya memberi anggukan kaku. Setiap pasang mata terasa seperti jarum yang menusuk kulit mereka. Lift eksekutif yang membawa mereka naik ke lantai 88 terasa bergerak terlalu cepat, seolah ikut bersemangat mengantarkan mereka pada kehancurannya. Pintu lift terbuka, menampilkan koridor panjang yang dilapisi karpet merah tebal, menuju satu-satunya pintu di ujungnya, pintu ruang Dewan Direksi. Dinding koridor itu dihiasi foto-foto almarhum Hadrian Wijaya, pendiri Nusantara Group sekaligus ayah Maharani. Tatapan tegas dari foto-foto itu seolah mengikuti setiap langkah mereka, menghakimi mereka dalam diam. Mereka melihat beberapa kepala divisi lain berjalan tergesa-gesa di depan mereka, semuanya dengan wajah tegang dan menolak untuk melakukan kontak mata. Ketika mereka akhirnya tiba di depan pintu kayu jati raksasa itu, seorang staf sekretariat menyambut mereka. Silakan masuk, Bapak Farhan, Ibu Rania. Kursi Anda sudah disiapkan, katanya dengan nada datar tanpa senyum.
Mereka melangkah masuk ke dalam ruangan yang dingin dan senyap. Ruang dewan direksi itu begitu luas, dengan meja mahoni panjang yang berkilauan di tengahnya, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit berwarna hitam. Di belakang meja, dinding kaca raksasa menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian yang membuat siapapun merasa berkuasa. Semua jajaran pemimpin perusahaan sudah duduk di sana. CEO, para direktur, semua wajah yang mereka kenal. Tidak ada yang berbicara. Semua orang hanya duduk tegak, menatap lurus ke depan. Suasananya begitu mencekam, lebih mirip suasana upacara pemakaman daripada rapat perusahaan. Nama mereka tertulis di dua kursi yang letaknya agak terpisah dari yang lain, sedikit lebih dekat ke tengah, membuat mereka terasa seperti sedang dipajang. Dan di ujung meja, kursi utama yang paling besar dan megah, masih kosong. Kursi sang pemilik. Waktu terasa berjalan merangkak. Setiap detik yang berlalu menambah beban di dada mereka. Farhan mencoba mengingat kembali poin-poin pembelaan yang sudah ia siapkan, namun otaknya terasa kosong. Rania berusaha keras mempertahankan ekspresi angkuhnya, namun jemarinya yang saling meremas di bawah meja mengkhianati kegelisahannya. Mereka bisa merasakan tatapan seluruh ruangan tertuju pada mereka, penuh selidik. Mereka adalah pusat perhatian, dua ekor domba yang sudah digiring ke altar persembahan, tinggal menunggu kedatangan sang algojo. Tepat pukul 9 pagi, CEO perusahaan, seorang pria tua yang biasanya berwibawa, bangkit dari kursinya. Wajahnya tampak pucat. Ia berdeham, mencoba membersihkan tenggorokannya yang terasa kering. "Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian," mulainya dengan suara yang sedikit bergetar. "Sesuai dengan agenda yang telah disampaikan, kita akan segera memulai rapat umum pemegang saham luar biasa ini. Pemilik utama perusahaan akan segera bergabung dengan kita untuk memimpin rapat secara langsung." Sesaat setelah ia selesai berbicara, dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi berdiri kaku di sisi pintu, bergerak serempak. Mereka menarik kedua daun pintu raksasa itu hingga terbuka lebar, menciptakan sebuah panggung dramatis di ambang pintu. Seluruh ruangan menahan napas. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu yang terbuka. Siapakah sosok legendaris yang akan muncul? Seorang investor tua dari luar negeri? Seorang konglomerat misterius? Keheningan di ruangan itu begitu pekat, hingga suara detak jantung pun seolah bisa terdengar. Dari cahaya terang di koridor, sebuah siluet muncul. Siluet seorang wanita. Wanita itu melangkah masuk dengan perlahan dan mantap. Ruangan itu dipenuhi desahan kaget yang tertahan. Farhan dan Rania membelalakan mata mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jantung Farhan serasa berhenti berdetak, sementara Rania merasakan seluruh darah di tubuhnya seolah surut ke kaki. Di ambang pintu itu, berdiri Maharani. Tapi ini bukanlah Maharani yang mereka kenal, bukan wanita sederhana yang mereka usir ke jalanan. Wanita di hadapan mereka adalah sosok yang sama sekali berbeda. Ia mengenakan setelan celana berwarna biru tua yang dijahit sempurna, memancarkan aura kekuasaan dan keanggunan. Rambutnya yang dulu biasa diikat seadanya, kini tertata dalam sanggul modern yang rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Wajahnya dirias dengan riasan yang tajam dan tegas, menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan matanya yang menatap lurus ke depan dengan kilat yang dingin. Di dalam gendongan kain sutra mewah yang melingkari tubuhnya, tertidur dengan tenang putranya, Arjuna, seolah ia sedang membawa seorang pangeran mahkota ke dalam ruang tahtanya. Ia didampingi oleh Pak Rahmat yang berdiri tegak di sisinya seperti seorang pengawal pribadi, dan seorang wanita parubaya berkacamata yang membawa tas kerja kulit, jelas seorang pengacara kelas kakap. Setiap langkahnya saat ia berjalan di atas lantai marmer menuju kursi utama di ujung meja, terdengar seperti ketukan palu hakim. Ia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Matanya yang tajam dan tanpa ampun terkunci lurus ke depan, menatap langsung ke arah Farhan dan Rania. Di mata itu, mereka tidak melihat sisa-sisa cinta atau kesedihan. Yang mereka lihat hanyalah es, penghakiman, dan sebuah janji kehancuran. Wajah Farhan menjadi sepucat kertas, mulutnya terbuka tanpa bisa mengeluarkan suara. Sementara Rania, seluruh topeng arogansinya luruh, digantikan oleh ekspresi horor yang murni. Dunia mereka jungkir balik dalam satu momen yang mengerikan itu. Algojo mereka telah tiba. Keheningan yang menyusul setelah pintu ruang dewan direksi tertutup di belakang Maharani begitu total dan pekat, seolah suara pun takut untuk hadir di hadapan wanita itu. Seluruh manajer dan direktur yang duduk di meja panjang itu membeku di kursi mereka, napas mereka tertahan. Mereka menatap sosok Maharani yang berjalan dengan langkah anggun dan terukur menuju kursi utama, sebuah tahta yang jelas-jelas miliknya. Farhan dan Rania terpaku, wajah mereka pucat seperti kanvas kosong yang baru saja disiram air es. Dunia mereka yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan telah runtuh dalam sekejap mata.
Wanita yang mereka anggap lemah, bodoh, dan kampungan, kini berdiri di hadapan mereka sebagai penguasa absolut dari alam semesta mereka. Maharani tiba di ujung meja. Sebelum duduk, seorang wanita parubaya yang tidak mereka kenal masuk dengan diam-diam dari pintu samping, mendekati Maharani. Dengan gerakan yang penuh kasih, Maharani menyerahkan Arjuna yang masih tertidur pulas ke dalam gendongan wanita itu, yang kemudian membungkuk hormat dan pergi secepat ia datang. Momen itu singkat, namun pesannya sangat jelas. Maharani telah memisahkan perannya sebagai seorang ibu dari perannya saat ini, sebagai seorang hakim dan algojo. Setelah putranya aman, ia duduk perlahan di kursi kebesarannya. Ia tidak bersandar, melainkan duduk dengan punggung tegak, memancarkan aura kekuasaan yang membuat semua orang di ruangan itu merasa kecil. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan, menatap setiap direktur satu persatu, sebelum akhirnya matanya berhenti dan terkunci pada dua sosok yang gemetar ketakutan. "Selamat pagi," suaranya terdengar, tenang dan jernih, namun dinginnya mampu membekukan udara. "Saya yakin sebagian besar dari Anda terkejut. Mari kita sudahi keterkejutan ini dan langsung ke agenda utama. Saya Maharani Wijaya, putri dari Hadrian Wijaya, dan pemilik Tunggal Nusantara Group. Rapat hari ini diadakan karena saya menemukan adanya pembusukan yang parah di dalam struktur manajemen perusahaan ini. Sebuah kanker yang harus segera diangkat sebelum menyebar." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Matanya kemudian beralih, menatap lurus ke arah Farhan. Seketika, layar proyektor raksasa di belakangnya yang tadinya menampilkan logo perusahaan, kini menyala, menampilkan bagan proyek The Grand Elysium. "Kita mulai dengan Anda, Saudara Farhan," kata Maharani, nadanya berubah dari seorang pemilik menjadi seorang auditor yang tanpa ampun. "Anda dipercaya untuk memimpin salah satu proyek paling prestisius dalam sejarah perusahaan ini. Namun, yang Anda tunjukkan hanyalah rangkaian kelalaian dan ketidakbecusan." Di layar, satu persatu bukti mulai ditampilkan. Email peringatan dari pemasok marmer Italia yang diabaikan oleh Farhan selama berminggu-minggu. Analisis teknis yang menunjukkan bahwa laporan survei tanah yang lebih murah dan tidak akurat sengaja dipilih oleh tim Farhan untuk memotong anggaran secara ilegal, mengorbankan standar keselamatan. "Semua kesialan yang menimpa proyek Anda," lanjut Maharani, "bukanlah kesialan. Itu adalah konsekuensi langsung dari arogansi dan kelalaian Anda." Wajah Farhan memucat hingga keabu-abuan. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa semua itu sabotase, tapi lidahnya keluh. Bukti-bukti yang ditampilkan terlalu telak, terlalu detail. Kemudian, Maharani beralih ke pukulan berikutnya. "Namun, ketidakbecusan bukanlah satu-satunya dosa Anda." Layar kembali berubah, kini menampilkan laporan audit forensik. Angka-angka, diagram alur transaksi, dan salinan faktur palsu terpampang dengan jelas. "Tim audit saya menemukan adanya penyelewengan dana yang sistematis," jelas Maharani. "Anda membuat perusahaan vendor fiktif, menyetujui faktur untuk pekerjaan yang tidak pernah ada, dan mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadi melalui beberapa lapisan transaksi yang rumit. Anda pikir kami bodoh?" Para direktur di ruangan itu terkesiap. Mereka menatap Farhan dengan pandangan jijik. Pria yang mereka kenal sebagai manajer bintang yang sedang naik daun, ternyata adalah seorang penipu murahan. "Anda bukan hanya seorang manajer yang tidak kompeten," kata Maharani, suaranya menusuk tajam. "Anda adalah seorang pencuri." Setelah menghancurkan Farhan secara profesional, tatapan Maharani beralih ke Rania, yang sejak tadi menunduk, berharap lantai marmer bisa menelannya hidup-hidup. "Dan Anda, Saudari Rania," ucap Maharani. Layar kembali berubah. Kini menampilkan data kinerja Rania selama setahun terakhir. Target penjualan yang tidak pernah tercapai, laporan proyek yang selalu terlambat, dan beberapa catatan disipliner mengenai perilakunya. Kontribusi Anda pada perusahaan ini nyaris nol. Anda hanyalah benalu yang bertahan hidup dengan menjilat atasan dan mencuri ide rekan kerja Anda. Wajah Rania memerah karena malu dan marah. Tapi Maharani belum selesai. "Namun, kejahatan terbesar Anda bukanlah soal kinerja." Maharani memberi isyarat pada Pak Rahmat. Sebuah audio diputar melalui sistem pengeras suara di ruangan itu. Suara Rania yang melengking dan penuh cemoohan seketika memenuhi ruangan, begitu jernih seolah ia sedang mengucapkannya di sana. Itu adalah rekaman dari malam pertama mereka di rumah Maharani. "Lihat saja wanita kampungan itu, Mas. Beruntung kita berhasil menyingkirkannya. Dia pikir uangnya bisa membeli kelas? Hahaha. Wanita bodoh itu tidak akan pernah tahu apa yang menimpanya." Seluruh ruangan terdiam, mendengarkan hinaan keji itu. Rania menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang oleh isak tangis tanpa suara.
Reputasinya, harga dirinya, semuanya dilucuti habis-habisan di depan semua orang penting di perusahaan. Maharani mematikan audio itu. Ia membiarkan keheningan yang canggung dan penuh penghakiman itu menggantung selama beberapa saat. Ia menatap kedua sosok yang kini telah hancur lebur di hadapannya. Ia telah mematahkan semangat mereka, menghancurkan karir mereka, dan mempermalukan mereka hingga ke tulang. Sekarang, saatnya untuk vonis akhir. Berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan mengenai penyalahgunaan wewenang, penipuan terhadap perusahaan, dan perilaku tidak etis yang sangat tercela, Maharani memulai kalimatnya, suaranya pelan namun mematikan. Setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang dingin. Saudara Farhan dan Sdri. Rania, atas nama Dewan Direksi dan sebagai pemilik utama Nusantara Group, dengan ini saya nyatakan hubungan kerja Anda dengan perusahaan ini berakhir. Efektif detik ini juga. Kalian dipecat. Kata, dipecat, itu menggema di ruangan yang sunyi. Farhan akhirnya tersentak dari kelumpuhannya. Keputusasaan membuatnya nekat. Tidak, teriaknya, bangkit dari kursinya dengan kasar. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Rani. Maharani, dengar, aku ini suamimu, ayah dari anakmu. Teriakan itu terdengar menyedihkan. Rania hanya bisa menangis terseduh-seduh, tak mampu berkata-kata. Maharani menatap Farhan, dan untuk pertama kalinya, ia menunjukkan sedikit emosi di wajahnya. Bukan amarah, melainkan rasa jijik yang mendalam. Suami, ulangnya dengan nada sinis. Hubungan itu sudah kau akhiri sendiri saat kau melemparku ke jalanan di tengah hujan, bersama bayiku yang baru berumur beberapa hari. Ia kemudian menekan sebuah tombol di hadapannya. Pintu utama kembali terbuka dan dua petugas keamanan yang tadi masuk kembali dengan langkah tegap. Tolong antar sampah ini keluar dari gedung saya. Perintah Maharani, suaranya kembali datar dan tanpa emosi. Ia lalu menoleh pada pengacaranya. Oh, dan satu hal lagi untukmu, Farhan. Tim pengacara saya akan mengirimkan surat gugatan cerai beserta tuntutan ganti rugi miliaran rupiah ke alamatmu besok pagi. Sekarang, keluar dari kantor saya, dan pastikan kalian berdua sudah angkat kaki dari rumah saya sebelum malam tiba. Penekanan pada kata, rumah saya, adalah belati terakhir yang ia tancapkan ke jantung Farhan, sebuah penegasan absolut tentang siapa pemenang dalam perang ini. Perintah Maharani adalah sebuah dekret mutlak. Kedua petugas keamanan itu tidak ragu sedikitpun. Mereka berjalan tegap menuju Farhan dan Rania. Farhan mencoba melawan, memberontak seperti binatang yang terpojok. Jangan sentuh aku. Lepaskan, teriaknya, mencoba melepaskan cengkraman kuat petugas di lengannya. Namun tenaganya tidak sebanding. Ia diseret paksa dari kursinya. Rania lebih pasrah. Tubuhnya lemas tak bertenaga. Ia hanya bisa menangis histeris saat seorang petugas wanita membantunya berdiri dan menuntunnya keluar. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus mengerikan. Seluruh jajaran direksi hanya bisa menatap dalam diam, tidak berani bergerak atau bersuara, menjadi saksi bisu dari sebuah eksekusi korporat yang brutal. Pintu ruang dewan direksi tertutup di belakang mereka, membanting dengan suara keras yang seolah menandai akhir dari kehidupan mereka yang dulu. Mereka diseret menyusuri koridor berkarpet merah itu, koridor yang sama yang beberapa saat lalu mereka lewati dengan harapan semu. Kini, koridor itu terasa seperti jalan panjang menuju tiang gantungan. Beberapa karyawan yang kebetulan lewat di ujung koridor berhenti, dan menatap dengan pandangan tak percaya. Bisik-bisik langsung terdengar. Berita tentang kejatuhan sang manajer bintang dan asistennya menyebar secepat kilat ke seluruh penjuru gedung. Saat mereka tiba di lift, Farhan mencoba menggunakan kartu aksesnya untuk terakhir kali, berharap ada keajaiban. Lampu merah menyala disertai bunyi penolakan yang keras, akses ditolak. Pada saat yang sama, Rania yang mencoba membuka aplikasi komunikasi internal perusahaan di ponselnya mendapati dirinya sudah terlogout secara paksa. Dalam hitungan menit, identitas korporat mereka telah dihapus sepenuhnya. Mereka bukan lagi siapa-siapa di gedung itu. Mereka hanyalah dua orang pesakitan yang sedang diusir. Perjalanan turun dengan lift terasa seperti jatuh ke dalam jurang tak berdasar. Petugas keamanan mengantar mereka hingga ke lobi utama yang ramai. Lobi yang megah dengan lantai marmer yang berkilauan, tempat di mana mereka sering berjalan dengan angkuh, kini menjadi panggung kehinaan terbesar mereka. Begitu cengkraman petugas terlepas, mereka berdiri terhuyung di tengah lobi, menjadi pusat perhatian ratusan pasang mata. Kenyataan akhirnya menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada reputasi. Sebentar lagi, tidak ada rumah. Kepanikan yang murni dan primitif akhirnya mengambil alih akal sehat mereka. Tepat pada saat itu,
Pintu lift pribadi yang terletak di sudut lobi terbuka. Maharani melangkah keluar, berjalan dengan tenang menuju pintu keluar utama, seolah tidak menyadari keberadaan mereka. Melihat Maharani, melihat satu-satunya orang yang bisa mengubah nasib mereka, membuat sesuatu di dalam diri Farhan patah. Logika, harga diri, dan sisa-sisa keangkuhannya lenyap seketika. Dengan teriakan putus asa yang lebih mirip raungan hewan terluka, ia berlari menerjang ke depan, bukan untuk menyerang, tapi untuk memohon. Ia menjatuhkan dirinya di lantai marmer yang dingin, tepat di hadapan langkah kaki Maharani. Ia bersujud, memeluk pergelangan kaki Maharani dengan erat, merendahkan dirinya hingga ke titik terendah. Maharani, Rani, kumohon, maafkan aku. Isaknya, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Aku bersalah. Aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh uang dan ambisi. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Demi anak kita, Rani, demi Arjuna. Kata-katanya keluar tak beraturan, sebuah permohonan yang kacau dan menyedihkan. Melihat tindakan Farhan, Rania pun ikut tersadar. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia merangkak mendekat dan ikut bersujud di samping Farhan. Gaun mahalnya kini kotor oleh debu lantai. Maafkan saya, Bu Maharani. Saya mohon ampun. Saya hanya ikut-ikutan Farhan. Saya akan melakukan apa saja, Bu. Saya akan jadi pembantu ibu seumur hidup, asal ibu mau memaafkan saya. Ratapnya, suaranya parau karena menangis. Seluruh lobi senyap. Aktivitas seolah berhenti. Semua orang, dari jajaran eksekutif hingga petugas kebersihan, menatap pemandangan yang surreal itu. Dua manajer yang dulu begitu berkuasa dan angkuh, kini bersujud dan menangis seperti anak kecil di kaki wanita yang pernah mereka injak-injak. Maharani berhenti melangkah. Ia menatap ke bawah, pada dua sosok menyedihkan yang menempel di kakinya. Wajahnya tetap tenang, sedingin es di kutub utara. Tidak ada iba, tidak ada ampun, tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. Ia membiarkan mereka menangis dan memohon selama beberapa saat, membiarkan seluruh dunia melihat kehinaan mereka. Kemudian, ia berbicara. Suaranya tidak keras, namun terdengar jelas di tengah keheningan lobi. Sujudmu tidak ada harganya di hadapanku. Ucapnya pelan, setiap kata diresapi racun yang dingin. Saat aku yang memohon padamu malam itu, di tengah derasnya hujan, sambil memeluk bayi kita yang kedinginan, di mana belas kasihanmu saat itu. Ia menatap tajam pada Farhan yang masih memeluk kakinya. Dan jangan pernah berani menyebut nama anakku lagi dengan mulut kotormu itu. Arjuna tidak punya ayah seorang pengkhianat dan pencuri. Dengan satu gerakan tegas, ia menarik kakinya dari pelukan Farhan, membuatnya tersungkur di lantai. Ia kemudian melangkah, berjalan memutari mereka berdua seolah mereka adalah kotoran yang harus dihindari. Pak Rahmat, yang sejak tadi berdiri siaga di belakangnya, maju selangkah, menjadi benteng tak terlihat antara Maharani dan masa lalunya yang busuk. Ia menatap Farhan dan Rania dengan pandangan penuh penghinaan. Sudah selesai, ucapnya singkat, sebuah kalimat yang menandakan bahwa tidak ada lagi harapan. Maharani terus berjalan lurus menuju pintu putar kaca, tidak pernah menoleh ke belakang sedikitpun. Ia melangkah keluar dari bayang-bayang gedung itu, menuju cahaya matahari sore yang cerah, meninggalkan Farhan dan Rania yang masih tersungkur dalam kehancuran mereka di atas lantai marmer yang dingin, diiringi tatapan ratusan pasang mata. Babak penderitaan mereka baru saja dimulai. Setelah Maharani melangkah pergi, meninggalkan gema penghakimannya di lobi yang sunyi, Farhan dan Rania masih tersungkur di lantai marmer yang dingin untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Kehinaan total telah melumpuhkan mereka. Akhirnya, dua orang petugas keamanan yang sama, dengan wajah tanpa ekspresi, mengangkat mereka dengan paksa, setengah menyeret, setengah mendorong mereka menuju pintu keluar. Setiap langkah adalah sebuah siksaan. Ratusan pasang mata yang menatap mereka terasa seperti ribuan jarum panas yang menusuk kulit. Mereka bisa mendengar bisikan-bisikan, melihat senyum sinis di beberapa wajah, dan merasakan gelombang penghinaan yang begitu pekat. Pintu kaca raksasa itu akhirnya tertutup di belakang mereka, membanting dengan suara berat yang seolah menjadi penanda akhir dari dunia yang pernah mereka kenal. Mereka kini berada di luar, di trotoar yang ramai, di bawah terik matahari Jakarta yang tanpa ampun. Suara klakson mobil, deru mesin, dan hiruk-pikuk kota yang dulu menjadi latar dari kesuksesan mereka, kini terdengar seperti sebuah musik pemakaman yang mengejek. Mereka berdiri dalam kebingungan total, seperti dua orang yang selamat dari kapal karam dan terdampar di pulau asing. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kunci mobil perusahaan sudah diambil. Dompet mereka nyaris kosong. Dengan sisa-sisa uang receh yang berhasil mereka kumpulkan, mereka mencegat sebuah taksi. Sepanjang perjalanan pulang,
tidak ada yang berbicara. Farhan menatap kosong keluar jendela, melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi seolah sedang menertawakan kejatuhannya. Rania hanya bisa menangis tanpa suara. Riasannya yang mahal kini luntur berantakan, menciptakan jejak hitam di pipinya yang pucat. Setiap meter yang mereka tempuh menuju rumah terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Harapan terakhir mereka, sekecil apapun itu, adalah bisa masuk ke dalam rumah, mengunci diri dari dunia, dan mungkin menyusun rencana. Sebuah harapan yang sia-sia. Saat taksi berbelok ke jalan menuju rumah mereka, pemandangan yang menyambut mereka adalah pemandangan kehancuran total. Sebuah truk box besar terparkir di depan gerbang. Dua orang pria berbadan tegap dan berwajah keras berdiri menjaga gerbang, yang kini terpasang gembok baru yang besar dan berkilauan. Dan di trotoar, tepat di samping tong sampah, teronggok tumpukan besar kantong sampah hitam. Farhan dan Rania keluar dari taksi dengan kaki lemas. Mereka mendekat dan menyadari isi dari kantong-kantong itu. Itu adalah barang-barang mereka. Baju-baju mahal Farhan, koleksi sepatu Rania, tas-tas desainer yang dulu ia banggakan, semuanya dilempar begitu saja ke dalam kantong-kantong itu seperti sampah yang tidak berharga. Maharani bahkan tidak menganggap barang-barang itu layak untuk dikemas dalam kardus. Pesannya sangat jelas, inilah nilai kalian di matanya. Sampah. Pemandangan itu adalah pemicu terakhir. Tali kesabaran dan kewarasan yang menipis akhirnya putus. Rania menjerit, sebuah jeritan melengking yang penuh amarah dan keputusasaan. Ia berbalik dan menyerang Farhan, memukul-mukul dada pria itu dengan tinjunya yang terkepal. Ini semua salahmu. Pekiknya, suaranya serak. Kamu bilang dia lemah. Kamu bilang kamu sudah mengatur semuanya. Kamu bilang aku akan hidup seperti ratu. Lihat sekarang. Lihat apa yang terjadi pada kita. Pria tidak berguna. Farhan, yang sudah berada di titik terendah dalam hidupnya, tidak lagi memiliki kesabaran. Ia mendorong Rania dengan kasar hingga wanita itu terjatuh di antara kantong-kantong sampah. Salahku, balasnya dengan suara menggeram, matanya merah menyala. Kamu yang terus mendorongku. Kamu yang meracuni pikiranku setiap hari. Kamu yang tidak pernah puas. Kamu pikir aku mau melakukan semua ini kalau bukan karena keserakahanmu, dasar wanita parasit. Pertengkaran hebat pun meledak di pinggir jalan. Mereka saling berteriak, saling memaki dengan kata-kata paling kotor, membongkar semua kebusukan dan kebohongan yang selama ini menjadi pondasi hubungan mereka. Beberapa tetangga yang penasaran mulai mengintip dari balik gorden jendela mereka, menyaksikan drama murahan itu dengan penuh minat. Pasangan yang dulu mereka lihat begitu serasi dan mewah, kini berkelahi seperti anjing jalanan di antara tumpukan sampah. Setelah energi mereka habis terkuras oleh amarah, mereka akhirnya terduduk lemas, terpisah beberapa meter, menangis dalam kelelahan dan keputusasaan. Di tengah isak tangisnya, Rania melihat satu hal yang belum ia coba. Interkom di pilar gerbang. Dengan sisa-sisa tenaga, ia merangkak ke arah gerbang, menekan tombol interkom itu berulang kali dengan jari gemetar. Setelah beberapa saat, sebuah suara tenang dari operator keamanan terdengar. Ya, ada yang bisa dibantu. Tolong, saya mau bicara dengan Ibu Maharani. Isak Rania, suaranya menyedihkan. Saya Rania. Tolong, ini penting sekali. Operator itu menyuruhnya menunggu. Keheningan yang panjang dan menyiksa menyusul. Rania hampir menyerah ketika tiba-tiba terdengar suara statis, diikuti oleh suara yang ia kenal betul. Suara Maharani. Dingin, jernih, dan tanpa emosi, bahkan melalui speaker kecil sekalipun. Ada apa? Tanya Maharani. Mendengar suara itu, Rania langsung meratap. Maharani, tolong aku mohon maafkan aku. Aku tahu aku salah besar. Aku menyesal, Maharani, aku bersumpah aku menyesal. Beri kami satu kesempatan lagi. Kami tidak punya apa-apa lagi. Tolong, jangan biarkan kami di jalanan seperti ini. Permohonannya adalah sebuah ratapan yang memilukan dari jiwa yang telah hancur. Terdengar jeda sejenak dari speaker interkom. Rania menahan napas, berharap ada sedikit belas kasihan. Kemudian, suara Maharani kembali terdengar, dan setiap katanya adalah bilah es yang menusuk langsung ke jantung Rania. Penyesalan, kata Maharani dengan nada mengejek yang halus. Kamu tidak menyesal telah mengkhianatiku, Rania. Kamu hanya menyesal karena kamu tertangkap. Ada jeda lagi, yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Ampunan itu adalah sebuah anugerah yang sangat mahal. Anugerah yang diperuntukkan bagi mereka yang tulus. Dan kalian berdua, suara Maharani terdengar begitu final, sama sekali tidak pantas untuk menerimanya. Terdengar bunyi klik yang keras. Sambungan terputus. Interkom itu kini diam 1000 bahasa.
Kata-kata terakhir Maharani menggantung di udara sore yang lembab, sebuah vonis akhir yang tidak bisa diganggu-gugat. Rania menatap kotak interkom yang bisu itu dengan pandangan kosong. Harapan terakhirnya telah dipadamkan dengan kejam. Farhan, yang mendengar semuanya, hanya bisa menundukkan kepala, membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya, dan menangis tanpa suara di tengah puing-puing kehidupannya yang telah menjadi sampah. 1 tahun berlalu. Waktu telah membalik halaman, memulai sebuah babak yang sama sekali baru. Di lantai 88 gedung Nusantara Tower, di ruang kantor utama yang dulu terasa gelap dan kuno, kini bermandikan cahaya. Maharani telah merombak total kantor itu menjadi ruang kerja yang modern, minimalis, dan penuh energi. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan kota yang seolah tak berujung, sebuah metafora dari visinya untuk perusahaan. Di meja rapat yang terbuat dari kayu cerah, ia sedang memimpin rapat dewan direksi. Tidak ada lagi keraguan atau keterkejutan di wajah para bawahannya. Yang ada hanyalah rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Maharani, yang kini menjabat secara resmi sebagai chairwoman sekaligus CEO, memimpin dengan gaya yang tegas namun adil. Visinya yang tajam dan keberaniannya dalam mengambil risiko telah membawa Nusantara Group mencapai tingkat keuntungan dan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia bukan lagi seorang ratu yang bersembunyi di balik layar. Ia adalah seorang ratu yang duduk kokoh di singgasananya, diakui dan disegani oleh seluruh dunia korporat. Setelah rapat selesai, ia pulang. Bukan ke penthouse yang terasa impersonal, melainkan ke rumah yang dulu sempat direbut darinya. Rumah itu telah ia renovasi total. Setiap sudutnya kini dipenuhi dengan cahaya, tawa, dan kehangatan. Semua jejak masa lalu yang kelam telah dihapus, digantikan dengan kenangan baru yang indah. Di taman belakang yang rimbun, putranya, Arjuna, yang kini sudah menjadi seorang balita yang aktif dan ceria, berlari-lari kecil mengejar seekor kupu-kupu. Maharani melepas sepatunya, ikut berlari di atas rumput yang lembut, dan menangkap putranya dalam sebuah pelukan hangat. Tawar yang Arjuna adalah musik terindah di dunianya. Inilah kemenangannya yang sesungguhnya. Bukan pada hancurnya para pengkhianat, tetapi pada kedamaian dan kebahagiaan yang berhasil ia bangun kembali untuk dirinya dan putranya. Suatu sore, saat dalam perjalanan menuju sebuah acara amal, mobil yang ditumpanginya bersama Pak Rahmat berhenti di lampu merah di sebuah kawasan yang padat dan agak kumuh. Saat Maharani menatap keluar jendela, matanya secara tidak sengaja menangkap sesosok figur yang familiar. Di seberang jalan, seorang pria kurus dengan kulit legam terbakar matahari sedang sibuk mengatur sepeda motor di sebuah lahan parkir liar. Pakaiannya kusam, wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya, dipenuhi guratan kepahitan dan kelelahan. Pria itu adalah Farhan. Untuk sepersekian detik, mata mereka bertemu. Kilat keterkejutan, rasa malu yang membakar, dan kebencian yang tak terucap terpancar dari mata Farhan. Ia segera membuang muka, bersembunyi di balik barisan motor, seolah tak sanggup menatap cahaya dari dunia yang pernah menjadi miliknya. Di dalam mobil yang sejuk dan mewah, Maharani hanya menatap lurus ke depan. Tidak ada amarah, tidak ada kepuasan, tidak ada belas kasihan. Yang ada hanyalah kehampaan. Pria itu kini tak lebih dari orang asing. Bayangan dari masa lalu yang sudah tidak memiliki kekuatan apapun atas dirinya. Lampu berubah hijau, mobil melaju, meninggalkan bayangan itu jauh di belakang. Mengenai Rania, kabarnya sampai ke telinga Maharani melalui laporan singkat dari tim Pak Rahmat. Setelah berpisah dengan Farhan beberapa minggu setelah mereka diusir, Rania mencoba bertahan hidup di Jakarta dengan mengandalkan penampilannya. Namun, reputasinya sudah hancur lebur. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Terlilit utang dan putus asa, ia pindah ke kota lain, berharap bisa memulai hidup baru. Kabar terakhir yang samar-samar terdengar adalah ia terlibat dengan orang-orang yang salah, terjerat dalam lingkaran setan kehidupan malam yang kelam. Nasibnya menjadi sebuah cerita peringatan yang menyedihkan tentang keserakahan yang berakhir dengan kehancuran total. Maharani mendengarkan laporan itu tanpa komentar. Itu adalah takdir yang mereka pilih sendiri. Pagi berikutnya, Maharani terbangun sebelum fajar. Ia berjalan ke balkon kamarnya yang luas, memegang secangkir teh hangat. Udara pagi terasa sejuk dan bersih. Tak lama kemudian, sepasang kaki kecil menepuk-nepuk di belakangnya. Arjuna, dengan piyama bergambar dinosaurusnya, memeluk kakinya. Maharani tersenyum, mengangkat putranya ke dalam pelukannya. Bersama-sama, mereka menatap ke ufuk timur. Garis cahaya berwarna jingga, merah muda, dan keemasan mulai merobek kegelapan malam, menjanjikan hari yang baru. Matahari terbit dengan megah, menyinari kerajaan yang telah ia bangun kembali dengan tangan dan kekuatannya sendiri. Ia memeluk Arjuna lebih erat, mencium puncak kepalanya yang harum. Kita berhasil,
Sayang, bisiknya lembut, lebih pada dirinya sendiri. Kita bangun kerajaan kita sendiri. Di atas meja kecil di sudut balkon, tergeletak koran bisnis pagi itu. Angin sepel-sepau membuka halamannya, menampilkan sebuah foto besar Maharani yang sedang tersenyum percaya diri. Judul berita di bawahnya tertulis dengan huruf tebal yang mencolok, Maharani Wijaya dinobatkan sebagai CEO terbaik Asia, pimpin Nusantara Group ke puncak kejayaan baru. Kemenangannya tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga diakui oleh dunia. Ia tidak hanya merebut kembali apa yang menjadi haknya. Ia telah melampauinya, menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Sinar matahari pagi yang hangat menyinari wajahnya dan wajah putranya, sebuah penutup sempurna dari sebuah kisah tentang kejatuhan dan kebangkitan, tentang pengkhianatan dan keadilan, tentang seorang ratu yang merebut kembali tahtanya dan membangun masa depan yang jauh lebih cemerlang.